ijazah yang dicetak di pasar pramuka itu Anda meyakini seberapa besar dan pernyataan Anda itu bisa dipertanggungjawabkan sampai sampai level apa nih yang itu karena bikin rame sekarang? Saya yakin itu di atas 90% benar ya. Di Karena atas banyak 90%. sekali. Saya juga pernah ngantar teman dulu ke situ. Pasar pramuka ya. Jadi sejarahnya panjang. PDI banyak yang bikin sarjana dan saya tahu. Menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya. Karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ke ijazah S1 ya? Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM yang maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya sudah bertemu ya di Semarang dengan Pak Andi Wijayanto, ya berkesempatan untuk bertemu dan kita tanyakan apakah mengenal tim Jakarta dan tim Solo yang disebut oleh Bang Betor Suryadi. Beliau mengatakan yang mengenal baik David ya, Anggit dan Widodo. Dan kami juga berkesempatan bertemu dengan para aktivis, sejumlah aktivis di Solo. Mereka juga mengenal ya tiga orang tersebut yang merupakan tim dari Solo, yaitu yang saya katakan tadi. Jadi memang confirm bahwa ketiga orang tersebut juga real. Tapi apa yang dilakukan oleh Andi Wijayanto karena dia sekretaris pemenangan presiden, dia sudah melakukan tugasnya dengan benar. Dia terima, dia baca, dia putar bolak-balik, bahwa fotonya sama, dia bilang dia lupa, ya tapi bahwa itu asli atau tidak asli, Andi nggak paham, karena yang paham kan UGM. Oh iya. Oke. Jadi Andi hanya melaksanakan tugasnya dengan benar, dengan tugasnya dengan sebagai mestinya. Dia bertanggung jawab terhadap dokumen yang akan diserahkan kepada KPU. Itu kan tanggung jawab dia. Waktu wawancaranya Bang Rismon dengan Pak Andi ya, dan saya ikuti juga. Pak Andi hanya menjelaskan beliau tim ses, beliau bertanggung jawab terhadap administrasi, beliau mengenal nama-nama, tapi beliau sendiri juga tidak bilang bahwa ada kerjasama untuk memasukkan dan segala macamnya. Jadi saya pikir ini berita sepenggal-sepenggal yang masih harus diuji gitu ya. Kebenaran itu akan mencapai konvergensi, ya, konvergensi di mana diawali dengan lembar pengesahan skripsi itu yang sangat modern dan satu-satunya di dunia, bahkan di Amerika pun belum ada lembar pengesahan skripsi sangat advance seperti itu di tahun 1985. Dan hari ini saya juga mengunjungi UGM ya, untuk bertanya langsung khususnya di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM ya, untuk membandingkan bagaimana skripsi-skripsi tahun 1985 ketika Pak Joko Widodo katanya lulus tahun 1985. Dan herannya semua skripsi tahun 1985 itu sudah disita atau diamankan oleh pihak UGM. Padahal itu hak publik untuk melihat. Semua ijazah, ya, Bang? Semua skripsi tahun 1985 di tahun kelulusan katanya Pak Jokowi lulus, itu harusnya kan bisa diakses oleh publik, ya. Tetapi di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu semua skripsi tidak ada. Dan di ETD UGM, Electronic and Thesis Dissertation UGM juga tidak ada, hanya punya Pak Jokowi. Begitu, Bang. Apa yang dikatakan pihak UGM? Anda sempat bertanya nggak, mengapa skripsi tahun itu tidak ada semua? Petugas perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM hanya mengatakan silakan tanya ke bagian Humas UGM. Nah, setelah kita tunggu selama sekitar 2 jam, koordinator Humas UGM katanya petugas di sana itu sedang ada dinas di luar kota. Jadi minggu depan saya akan datang lagi sampai bisa bertemu dengan rektor dan wakil rektor UGM. Terutama Wakil Rektor UGM, Bu Uning, yang telah menjanjikan kami untuk merilis video pertemuan tanggal 15 April 2025. Supaya, ya, karena kami dituduh menghasut, di dalam pertemuan itu bisa kita buktikan bahwa kami tidak ada niat menghasut dan kami hanya datang ke tempat alma mater kami di mana kami dididik dan lulus. Baik. Sebenarnya kan keterangan ini lebih tepat dikonfirmasi kepada pihak UGM ya. Apakah benar yang disampaikan Bang Rismon ini kan harusnya dikonfirmasi ke UGM ya, karena ini kan
cerita sepihak ya. Tapi sekedar informasi saja. Kemarin kan teman-teman mempersoalkan tidak adanya atau diamankannya beberapa koran di Kedaulatan Rakyat ya. Padahal itu memang sengaja diambil oleh Bareskrim ya, bahwa untuk apa? Untuk kepentingan pembuktian di sana gitu sifatnya. Jadi kembali lagi kalau sudah siap sangka, padahal ini kan diambil untuk pembuktian. Lalu dianggap seolah-olah diamankan atau diapakan gitu. Padahal ini jelas untuk kepentingan pembuktian. Manakala nanti ada pihak-pihak eksternal ingin menguji apa yang terjadi di Bareskrim, maka semua evidence sudah di tangan penyidik. Jadi saya juga tidak tahu pasti apa yang terjadi terhadap skripsi ya, bukan ijazah, beberapa contoh skripsi. Nah, tapi apakah ini juga bagian dari itu? Maka sebenarnya untuk hal ini lebih bagus kita tanyakan kepada pihak UGM. Pak Betor Suryadi ini ya. Kalau nggak salah Pak Betor Suryadi ini kan waktu itu juga sempat datang dengan rombongan Pak Rismon, datang ke UGM Pak ya. Waktu datang ke UGM itu rame-rame dengan rombongan Pak Rismon. Saya tidak kenal Pak Betor, sampai saat ini juga saya nggak kenal, cuma tahu dari media. Saya itu satu di antara rombongan yang ikut ke Jogja dan ke Solo, ke rumah Jokowi. Yang tanggal 15 April ya. Saya mau menanyakan tentang ijazah itu. Jadi dalam perjalanan itu kita setelah pulang dari Jogja itu, dari Roy Suryo, Risman, Tifa dan kawan-kawan, Rizal Fadila, mendiskusikan ini analisa setelah pulang dari Jogja itu. Ini menunjukkan bahwa memang nggak punya. Ada satu tayangan yang bilang waktu itu juga ada dalam rombongan, katanya duduk sebelah kiri. Artinya kalau betul itu berita ya, intinya kan Pak Betor ini kan sebenarnya orang lama ya, orang lama yang sudah mengikuti proses ini, tapi baru membangun cerita baru gitu loh. Jadi saya sih melihat ini hanya sebuah kejutan-kejutan saja untuk mencoba mementahkan apa yang terjadi di Bareskrim hasil puslapor. Apalagi kalau kita ikuti ya, dari segi tata waktu yang dijelaskan pun juga membingungkan. Waktu ditanya oleh reporter iJus, dari mana Anda tahu ini? Kepalsuan ini dari cerita Bambang Tri, padahal itu tahun 2022. Tentang terkait mantan rektor Pak Sofyan itu juga 2025. Jadi bagaimana di 2012 ya mencurigai ada kepalsuan, tapi berangkat dari data tahun 2022 dan 2025. Jadi banyak yang tidak logik. Lalu juga sifatnya ini kan testimonium di audito. Jadi cerita dari cerita dalam hukum itu tidak bisa cerita dari cerita itu menjadi pegangan ya. Terus kita mencari tahu. Nah dari situ terus saya mendapat info. Karena kan geger nih masalah surat ijazah ini kan. Nah terus masuk dari kader PDIP ya. PDIP ya. Oke. Masuk dari kader, Bang, ini ada si Anu yang paham soal itu, katanya. Oh ya, nah, saya cari, terus ketemu. Ini gimana ceritanya? Nah, ceritalah dia bilang ada pertemuan di Cikini itu. Kedatangan rombongan 3 orang dari Solo, tim Solo. Oh, yang itu. Yang Sanggit dan sebagainya itu ya. Ya, tim Solo itulah. Nah, terus rundingan di situ. Nah, terus dari situ dirancang. Nah, dalam hukum itu tidak bisa cerita dari cerita itu menjadi pegangan ya. Harus orangnya langsung menjelaskan langsung, itu pun diuji. Apakah dia relate dengan circumstance evidence lainnya atau sekedar membangun cerita baru ya untuk mencoba menggugurkan hasil Bareskrim. Jadi kalau saya sih melihat ini lebih kepada gimmick-gimmick ya. Apalagi saya tidak percayalah partai sebesar PDIP mengusung gubernur 1 kali, presiden 2 kali, apalagi sudah diketahui oleh para petinggi adanya misalnya ijazah palsu. Saya pikir ini riskan sekali sebenarnya digulirkan ya, tapi saya nggak ngerti juga nih arahnya kemana. Saya juga pernah ngantar teman dulu ke situ. Oh oke. Mungkin dia mau maju DPRD apa tuh. Ya ke situ. Pasar Pramuka ya. Jadi sejarahnya panjang. PDI banyak yang bikin sarjana dan saya tahu karena saya ikut mengawasin kan secara pribadi. Saya ngelihat kader-kader kami yang jadi pentolan-pentolan itu begitu semua. Karena memang hampir semua orang, kader-kader kami yang dari daerah-daerah itu kalau mempertanyakan di mana bisa bikin ijazah ya di situ, dibawa ke situ. Di PDI sendiri kan pentolan-pentolannya pada waktu itu hampir semuanya pakai ijazahnya nggak benar, bikin di situ. Bareskrim maupun Polda Metro Jaya itu jangan cherry picky ya, jangan memilih-milih saksi yang
berkenaan dengan kesaksian Pak Jokowi, dipanggil, diperiksa. Nah ini yang kontra juga harusnya dipanggil dan diambil keterangannya. Seperti Pak Betor Suryadi, Denny Iskandar, David, Anggit, dan Widodo. Kenapa tidak begitu? Lalu kita tuntaskan dengan bagaimana uji kertas tersebut di 2 tempat berbeda. Selain di Bareskrim. Begitu loh, di Puspom TNI AD, ataupun seperti yang saya bilang, itu laboratorium yang lebih advance itu ada di BRIN, yang tingkat kepakarannya jauh lebih tinggi, begitu. Jadi semua ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan gampang, tetapi jangan cherry picky, ya. Cherry picky dalam memanggil saksi, panggil juga semua, ambil keterangannya di pasar pramuka mana, siapa yang membuat. Begitu loh. Karena apa? Karena kalau kita cari pikir maka kebenarannya itu jadi memihak. Maka tidak menjadi kebenaran hakiki. Apalagi ya sampai saat ini tidak bisa dibuktikan dari pengacara Jokowi maupun pihak Pak Jokowi belum ada lembar pengesahan skripsi se-advance, semodern lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Di Amerika pun tidak ada itu. Itu tidak masuk akal lembar pengesahan seperti itu. Ya kalau itu kan sebenarnya sudah terjawab ya kalau memang Bang Rismon mengikuti. Pembuatan lembar pengesahan itu sama-sama dipercetakan perdana bersama dengan sampulnya gitu ya. Jadi kalau kembali lagi kalau itu kan sudah diterangkan dan itu identik loh semua skripsi pada tahun itu ya yang sama-sama perdana coba yuk bandingkan. Di lembar pengesahannya sama memang menggunakan percetakan semua karena memang ingin didesain lebih baik ya. Itu yang kita dapatkan keterangan saat itu. Jadi kembali lagi harus dibedakan. Kalau hasil ketikan kan jelas ketikan Pak Jokowi di pengantar daftar isi itu betul-betul ketikan mesin tik yang zaman dulu. Tapi untuk cover dan lembar pengesahan memang menggunakan percetakan perdana saat itu. Jadi ya dan ini semua sudah diuji oleh lapor ya, sudah diuji keraguan-keraguan ini ya. Sudah terjawab ya, bahkan sudah mengcompare, termasuk juga sudah dibandingkan antara skripsi itu kan kemarin juga menjadi 2 objek ya, selain ijazah juga skripsi, jadi seharusnya sudah terjawab. Tapi ya, saya sih menghargai lah bahwa intinya teman-teman ingin melakukan pembelaan yang monggo kerso, tapi kalau menurut saya kami dalam satu sikap puslapor sudah harus selesai Pak, sudah harus selesai. Nah ada forum lain di Polda kalau memang ada istilahnya saksi-saksi yang bisa mematahkan itu silakan ajukan di Polda nanti dalam tahap penyidikan. Tentunya kan setiap pihak bisa mengajukan saksi. Demikian mungkin.